Halo semua, selamat datang kembali di channel House Coding. Di video kali ini kita akan membuat history controller. History controller ini berfungsi untuk melihat sekumpulan riwayat cerita. Oke, langsung saja buka kembali Unity kalian. Oke, sebelum mulai di sini aku mau memperbaiki pause panel. Ini salah karena kita harusnya membuat sidebar di dalam pause panel. Oleh karena itu, pause panel kita rename menjadi sidebar. Lalu pada kanvas buat image baru, image pause panel. Lalu pada kotak ini kita tekan Alt Shift, pilih yang stretch. Lalu untuk colornya kita isi alphanya 100. Setelah itu sidebarnya ini kita masukkan ke pause panel. Nah, di sidebarnya ini kita copy canvas groupnya, lalu buka pause panel, tambahkan komponen canvas group. Lalu di sini kita titik 3 paste komponen. Buka kembali sidebarnya, ini kita remove, animatornya juga kita remove. Lalu pada pause controller kita copy dulu, baru kita remove. Buka kembali pause panel, tambahkan komponen animator. Untuk kontrolernya kita isi pause panel. Lalu pada animator, update modenya menjadi unscaled time, dan pause controller kita tambahkan. Lalu di titik 3 sini paste komponen values. Lalu untuk pause panel ini kita isi dengan pause panel, bukan sidebar, kita ganti. Setelah itu buka canvas. Nah, pause controller kita referensikan. Setelah itu coba kita play, kemudian klik tombol pause. Nah, jadi kita tidak bisa klik tombol pause di sini, dan ada efek seperti kabut untuk menghalangi si gamenya. Oke. Kemudian pada pause panel klik kanan, UI, image, beri nama history panel. Diisi dengan width-nya 1200, height-nya 800. Lalu pos X nya 250 dan pos Y nya negatif 50. Kita isi dengan choose panel. Kemudian kita rename choose panelnya menjadi panel aja. Agar ininya konsisten. Untuk melihat previewnya, buka pause panel, lalu alphanya kita isi dengan 1. Ini untuk sementara aja. Kemudian pada history panel di sebelah sini kita tambahkan komponen canvas group, kemudian komponen animator. Karena ini adalah child dari pause panel, kita bisa menggunakan animator pause panel. Kemudian update modenya ganti unscaled time. Lalu pada history panel klik kanan, UI, image, beri nama title panel. Lalu di kotak ini tekan Alt Shift, pilih yang pojok kiri atas. Lalu pos X nya diisi 100, pos Y nya 45, width nya 400, height nya 90.
Lalu pada source image kita isi dengan name box. Lalu di title panel klik kanan, pilih text mesh pro, isi dengan title text. Lalu pada kotak sini alt shift, lalu kita isi history. Ininya fontnya kita ganti komik, bold 45, center middle. Kemudian di history panel klik kanan, UI scroll view, lalu pada kotak sini tekan alt shift, pilih yang kanan bawah, leftnya 25, lalu topnya 50, rightnya 25, bottomnya 50. Kemudian komponen image-nya kita hapus, titik 3 remove komponen, lalu horizontal kita hilangkan checklistnya, lalu scroll sensitivity-nya 45 agar lancar, dan horizontal scroll bar-nya kita isi none. Kemudian kita hapus scroll horizontal yang ini, delete. Lalu kita buka viewport, lalu pada konten ini kita rename menjadi content history. Lalu pada rect transformnya tekan alt shift, pilih yang center top, dan width height-nya kita nolkan. Kemudian tambahkan vertical layout group, lalu child elemennya upper center, dan kita hilangkan child force expand height-nya. Lalu tambahkan komponen baru dengan nama content size filter, horizontal fit-nya preferred size, lalu vertical fit-nya juga preferred size. Buka scroll bar vertikal. Di sini aku telah membuat background slider dan juga slidernya. Kalian bisa download, link ada di deskripsi. Kita drag, lalu kita taruh di dalam folder GUI. Seleksi keduanya, background dan juga slidernya. Lalu filter modenya point no filter, dan compressionnya none. Buka kembali scroll vertikalnya, lalu kita ganti backgroundnya, background slider, lalu widthnya kita isi 50, bottomnya kita kosongkan. Kemudian buka scroll bar vertikal dan juga sliding areanya, lalu buka handle, kita ganti handle-nya dengan slider. Setelah itu buka kembali content history, klik kanan, create empty, beri nama history dialog bar. Lalu untuk history dialog barnya width-nya 1000 dan height-nya 275. Lalu pada history dialog bar klik kanan, UI image, beri nama text box panel, kita isi image-nya dengan text box. Untuk width-nya 1000 dan height-nya 220. Lalu pada text box panel klik kanan, UI text mesh pro, diisi dengan text box text. Kemudian pada kotak sini tekan alt shift, pilih yang pojok kanan bawah. Untuk leftnya 75, topnya 30, rightnya 75, bottomnya 30. Sepertinya kurang ke bawah. Topnya 35, 40, bottomnya 30.
Lalu di sini kita isi misalnya selamat pagi. Ini adalah dummy text. Lalu pada font assets kita pilih comic, lalu bold, lalu colornya hitam. Kemudian pada history dialog bar, klik kanan, UI, image, beri nama namebox panel. Isi image-nya dengan namebox. Lalu untuk width-nya 250, height-nya 60. Lalu pada kotak sini tekan Alt Shift, pilih yang pojok kiri atas. Post X-nya 100. Lalu pada namebox panel klik kanan, UI text mesh pro, beri nama namebox text. Lalu di sini tekan Alt Shift, pilih yang pojok kanan bawah. Kemudian kita beri sampel name, misal house coding. Lalu font assetnya comic. Lalu material presetnya pilih yang outline, bold. Untuk size ininya 28. Lalu middle center. Kemudian untuk yang text box text, font size nya juga 28. Kemudian buka folder script, lalu folder controller, klik kanan, create C# script, beri nama history dialog bar controller, double klik. Kemudian kita hapus sistem collection dan generic, lalu tambahkan using TM Pro. Kemudian metode start dan update nya kita hapus, tambahkan public game object namebox panel, kemudian public text mesh pro UGUI namebox text, kemudian public text mesh pro UGUI text box text. Save, buka kembali Unity-nya. Kemudian buka history dialog bar, add component, history dialog bar controller. Untuk namebox panel kita isi dengan namebox panel, kemudian namebox text dan textbox text. Kemudian buka folder prefab, kita drag history dialog barnya ke folder prefab. Kemudian kita delete di sini. Kemudian buka history panel, lalu buka folder script controller, kita buat script baru dengan nama history controller. Double klik untuk membukanya. Kemudian kita hapus collection dan genericnya. Lalu kita hapus juga kedua metodenya. Buat serialize field, private game object, history dialog bar prefab, lalu serialize field, private game object, content, history, lalu di bawahnya serialize field, private game controller, lalu di bawahnya buat void on enable, isi dengan for each, transform, lalu child, lalu content history titik transform, di dalamnya destroy child
titik game object. Di bawah for each, buat for each baru, diisi dengan story scene, lalu scene, lalu game controller titik history. Ini akan kita buat nanti. Di dalam sini kita buat int max index, lalu if scene sama dengan game controller titik current scene. Di dalamnya isi dengan max index sama dengan max f titik min scene dot sentences titik count, koma game controller titik dialog bar titik get sentence index ditambah 1 titik koma. Di bawahnya else max index sama dengan scene titik sentences titik count. Lalu di bawahnya for diisi dengan int i 0, lalu lebih kecil dari max index. Di dalamnya diisi dengan story scene titik sentence sama dengan scene titik sentences kurung siku i. Di bawahnya speaker sama dengan sentence dot speaker. Di bawahnya string speaker name sama dengan speaker titik speaker name. Di bawahnya color speaker color sama dengan speaker titik text color. Di bawahnya game object history dialog bar sama dengan instantiate, diisi dengan history dialog bar prefab, koma vector 3 titik 0, koma quaternion titik identity, lalu koma content history titik transform titik koma. Di bawahnya var text box sama dengan history dialog bar titik get component, diisi dengan history dialog bar controller, lalu titik text box text titik koma. Di bawahnya text box titik text sama dengan sentence titik text. Di bawahnya lagi var namebox sama dengan history dialog bar titik get component, lalu diisi dengan history dialog bar controller. Di bawahnya if speaker name tidak sama dengan narator, isi dengan namebox titik namebox panel titik set active true. Di bawahnya namebox titik namebox text titik text sama dengan speaker name. Di bawahnya namebox titik namebox text titik color sama dengan speaker color. Lalu di bawahnya else diisi dengan namebox titik namebox panel titik set active false titik koma. Save, buka kembali Unity-nya, kemudian buka history panel. Ke bagian bawah kita add komponen history controller, lalu buka canvas, double klik pada game controller. Ke bagian atas di bawah pause controller kita buat hide in inspector, di bawahnya public list,
diisi dengan story scene, lalu history, spasi sama dengan new list story scene. Lalu ke bagian method start, di bawah story scene enter history titik add, lalu diisi dengan story scene titik koma. Lalu ke bawah di bagian switch scene, di bagian if scene history scene, di sini di bawah story scene kita buat history titik add lagi, diisi dengan story scene titik koma, save, buka kembali Unity-nya. Kemudian buka history panel. Untuk history dialog bar prefab kita isi dengan prefab history dialog bar. Kemudian content history diisi dengan content history, dan game controller diisi dengan canvas. Kemudian buka pause panel, lalu kita referensikan history panelnya. Kemudian double klik pada pause controller, lalu ke bagian method start, di sini kita nyalakan history buttonnya. Kemudian kita buat method on history button click, kita copy aja di bagian sini, kita buat public void paste, lalu diisi dengan start coroutine, diisi dengan animator history, di bawahnya private enumerator animation history. Kemudian diisi dengan disable all panel, lalu di bawahnya history panel titik set active true, di bawahnya lagi history panel titik get component animator titik set trigger show, di bawahnya yield return new wait for seconds 0.5f titik koma. Lalu pada disabled all panel diisi dengan history panel titik set active false. Ini salah, harusnya animation history. Kemudian di bagian sini kita ganti menjadi on history button klik. Save, buka kembali Unity-nya. Kemudian buka history panel lagi, kita matikan block raycast dan interactable-nya, lalu alpha-nya kita buat 0. Kemudian ke paling atas kita matikan game object-nya, lalu buka pause panel lagi, alpha-nya kita buat 0. Kita coba play. Pagi hari yang cerah, selamat pagi. Kita lihat pagi yang cerah, selamat pagi, yang ngomong Putri, sesuai waktunya berangkat sekolah. Oke, resume. Salah jalan pintas. Kita lihat lagi story-nya. Oke, ini adalah akhir dari video part 13. Next kita akan membuat save controller. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video berikutnya. Jika kalian stuck atau error, kalian bisa gabung Discord, link ada di deskripsi. Oke, itu aja, terima kasih.